Ya kalau dulu kan kalau di Malioboro kalau tukang beca cari uang gampang. Kalau sekarang ya susah kalau sekarang. Dulu masih lebih asik daripada sekarang. Sempat mikir juga, waduh kalau dipindah ntar mau nyari nafkah di mana gitu pikirannya itu. Sebagian besar mereka itu kesini karena tertarik kaki limanya gitu. Kalau enggak menerima memang kami nggak punya hak paten di sini. Cuman kalau menerima kami juga mikirnya ke depannya gimana gitu loh. Banyak yang nggak siap sih, cuman ya gimana kalau sudah melawan pemerintah itu yang ibaratnya punya surat-surat resmi aja bisa kalah. Apalagi kayak kita apa sih gitu loh. Saat ini saya sedang berada di Malioboro, salah satu sektor pariwisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Di balik kenangan dan keromantisan yang menjadi daya tarik tempat ini, ada banyak sekali cerita daripada pedagang, pengunjung yang sekedar berlibur di tempat ini. Dengan saya Hana Santika, selamat datang di Lintas Sektor. Malioboro akan selalu menjadi bagian sejarah panjang perkembangan kota Yogyakarta dari masa ke masa. Malioboro juga tidak dapat dilepaskan dari konsep sumbu filosofis Yogyakarta. Filosofi itu melambangkan konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Malioboro juga menjadi bagian penting dalam roda perekonomian masyarakat Yogyakarta. Kami berkesempatan bertemu dan berbincang-bincang secara langsung dengan orang-orang yang sedang mencari penghidupan di Malioboro. Mendengarkan cerita mereka tentang Malioboro, dan tentunya tanggapan mereka mengenai rencana relokasi pedagang kaki lima oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu saya tinggal di sini tuh, sini masih 2 jalur ya. Malioboro kan dulu dua arah ya. Jadi di selatan dulu ada bundaran, di depan HI itu loh. Dulu ada air mancur, tengahnya dulu air mancur. Jadi kita kalau dari sana muter, kalau mau ke utara lagi, memang dulu masih lebih asik daripada sekarang. Tapi tetap ramai juga kok. Seperti ini. Dulu juga ramai. Iya, jadi apalagi untuk pedagang kuliner yang malam ya. Itu masih buat tongkrongan anak-anak muda itu jadi enak. Sekarang udah jarang yang lesehan-lesehan ini pada. Dulu kan masih banyak lesehan, waktu saya masih ya usia-usia 25 dulu. Sekarang saya udah 64. Ya, jadi orang-orang seperti yang pada main ke Jogja itu nongkrong di sini dan banyak pengamen. Nah itu sayangnya sekarang kan pengamen seperti dulu kan seperti Mas Jabo, Mas Iwan Fales, terus Ebit GAD itu tongkrongan kita di situ di Malioboro main gitar. Sekarang udah pada sekarang cuman generasinya kalau siang aja di sini. Yang malam-malam itu jarang sekarang, cuman yang malam sekarang mainnya cuma di satu tempat aja sebelah timur jalan itu depan gedung DPR itu loh, yang ngamen pakai alat itu. Kalau dulu kan kita makan di jalan banyak banget ya ada itu kecil-kecilnya. Berarti emang PKL tuh udah dari lama di sini ya Pak? Iya dari dulu. Dari dulu waktu saya masih kecil juga sudah ada itu. Iya paling banyak di sini. Apalagi yang paling banyak tuh seniman musik seperti anak-anak KPJ, kelompok pengamen jalan itu yang diketuai oleh Mas Jojo itu sama Mas Jabu dulu mainnya. Sawung Jabu tahu kan, mungkin Mbak belum tahu ya. Belum. Nanti lihat di Sawung Jabu yang
sama Mas Iwan Fales itu loh. Dulu kan nongkrongnya di Malioboro. Minum teh, Angkringan. kopi, ngangkring gitu. Jadah bakar itu sama kopi. Jadah. Kopi jahe, jos itu. Dulu kan dia di Malioboro masih boleh angkringan itu. Yang sambil bakar jadah itu di pinggir toko-toko itu dulu boleh, sekarang kan nggak boleh. Ini kayak gitu Pak. Pokoknya kalau Malioboro itu selalu rame. Selalu rame. Dari dulu nyampe sekarang, apalagi kalau Sabtu malam Minggu. Sebelum ada corona itu ramenya setiap hari, nyampe pagi Mas juga masih rame. Tapi sudah ini ada corona, ya kadang-kadang nggak begitu rame, tapi ya alhamdulillah sekarang rame lagi. Gitu. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Bapak kerja? Saya dulu, Bapak saya asli di sini toh. Oh iya, di sini. Mulai jualan itu tahun 2002. Itu Sekalian Malioboro dulu kayak apa Pak? Ya rame, banyak pedagang juga kayak gitu. Ya banyak pedagang juga, tapi kalau dulu kan bisa pindah-pindah, maksudnya nggak nyampe kayak sekarang nggak bisa pindah, cuma di situ-situ aja. Kalau dulu kan bisa mau ke sana ke sini boleh, sekarang nggak boleh, dipatok-patokin gitu. Kedata harus jualan di sini aja. Iya. Berarti Bapak pas kecil juga udah sering main ke Malioboro ya Pak? Iya. Pas masih muda gitu sering? Iya, kalau muda, kalau waktu kecil enggak gitu. Pas masih muda Malioboro keadaannya gimana Pak? Maksudnya kayak pejalan kaki juga udah rame, pedagang-pedagang udah rame kayak gitu. Iya, kalau Malioboro itu nggak pernah mati, pokoknya rame terus gitu. Selain pedagang biasanya banyak apa Pak, kalangan mana gitu Pak? Kayak seniman atau apa gitu? Ya kalau seniman itu banyak, lalu paguyuban, kumpulan-kumpulan gitu, kumpulan remaja-remaja gitu. Biasa buat kumpul-kumpul diskusi kayak gitu? Iya, kadang buat diskusi, kadang buat ya nyantai-nyantai gitulah. Namanya Malioboro itu. Bapak Nugro. Aslinya pundi Bapak? Asli Bantul. Oh Bantul. Iya, Bantul. Udah di Malioboro dari kapan Pak kerja di Malioboro? Ya tahun 99 itu sudah. Oh iya, pakai ontel yang itu, yang kejot. Yang pakai gitar cuman udah berapa tahun ya? 3 tahunan. Baru-baru ini berarti Iya, Pak? baru-baru ini ya. Kalau boleh tahu ini Pak, dari dulu keadaan Malioboro kayak gimana ya Pak? Bapak kan dari tahun 99 tuh kayak pokoknya cerita Malioboro dari masa ke masa gitu Pak. Nah, iya, kalau dulu kan kalau di Malioboro kalau tukang beca cari uang gampang. Kalau sekarang ya susah kalau sekarang. Ya. Berarti dari dulu emang Malioboro juga udah ramai? Udah ramai dari dulu ya. Dari dulu udah ramai. Nah, ya semua banyak kan jadi ramai. Pengunjung banyak. Kalau malam minggu sampai macet. Kalau dari Bapak sendiri khasnya Malioboro itu apa menurut Bapak? Ya unik. Malioboro itu unik kan. Pedagang-pedagang juga udah ada dari dulu? Udah lama. Sebelum saya beca udah ada ini pedagang nih. Suka ada pertunjukan gitu nggak Pak di Malioboro? Dulu ada angklung, ada macam-macam, sekarang nggak boleh. Kan mengganggu itu orang yang lewat. Kalau dulu boleh, kan dulu masih sini jalan, situ jalan. Sekarang kan buat orang jalan ini. Iya. Ya kayak penuh kenangan nggak gitu Pak? Iya, penuh kenangan. Dari Bapak sendiri gimana Pak? Kenangannya ya ada yang suka, ya yang duka. Kalau yang suka ya bisa narik. Kalau nggak kan nggak dapat tarian itu kan agak suka. Yang paling kerasa Pak Malioboro yang dulu sama yang sekarang apa? Ya hirup pikirnya orang itu, orang-orang pengunjung jalan itu kan kerasa banget dong. Belum, mulai rame gini ini mulai tahun 80-an deh. 80-an? 80-an itu udah mulai rame. Dulu juga PKL-nya nggak banyak gini, masih jarang-jarang. Ini jalan tetap nih 2 arah ya. 2 arah? Iya, bisa 2 arah. Nanti lama-lama perkembangan jadikan 1 arah. PKL-nya juga nggak banyak seperti ini. Tapi ini nanti bulan depan nih semua disuruh pergi di PKL-nya. Oh, bulan depan? Ya. Bapak juga termasuk ya, Winda? Termasuk nanti terkena. Ya prihatin lagi nih. Udah COVID ya, COVID 2 kali, udah jatuh ya. Nah, ini baru mau bergerak lagi, tapi ini nanti dipindah lebih lagi nih, dari COVID-nya.
Kita bikin pasar baru ya toh. Kalau ini kan untuk PKL ya lintas manusia ya. Kalau di sana kan nggak ada lintas gini ya. Kalau memang nggak bukan orang yang sengaja mau masuk ke PKL nggak masuk ke sana. Wisatawan asal mana kalau boleh tahu Mas? Aku dari Serang. Udah pernah ke Malioboro sebelumnya? Baru kali ini. Oh, baru kali ini ke Malioboro. Ya. Apa ya? Tugu jalan itu loh. Oh. Ya kan? Malioboro tuh ya orang-orang tahunya dari orang-orang aja sih. Karena apa-apa harus foto di situ gitu. Ramai juga ternyata ya, bukan jalanan doang gitu. Jadi pusat apa ya? Orang-orang datang tuh jadi wajar lah gitu, banyak pedagang gitu ya, cari penghasilan. Dari obrolan kami dengan mereka, memberikan gambaran bahwa perjalanan hidup mereka dengan Malioboro sangatlah erat. Namun, akan berbeda ceritanya dengan adanya kebijakan relokasi pedagang kaki lima demi mewujudkan sumbu filosofis yang diakui dunia. Selain itu, kebanyakan mereka masih belum siap dengan rencana pemindahan tersebut. Mereka mengaku masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi yang melanda 2 tahun terakhir. Kalau sebagai supplier di sisi bisnis pasti cemas ya Mbak. Soalnya dipindah itu belum tentu nanti lebih ramai atau sepi, tapi kemungkinan besar lebih sepi. Soalnya Malioboro perdagangan itu bisa ramai karena ini. Jadi benar-benar di pinggir jalan, di pinggir jalan terus wisatawan datang itu langsung beli gitu. Kalau itu dipindah kan dikumpulin terus orang mau beli itu benar-benar harus masuk, harus niat beli. Kalau gini kan kadang nggak niat tiba-tiba beli. Nah, gitu. Menyayangkannya itu terlalu keburu. Soalnya ini kan masih gitu COVID ya. Jadi pedagang habis kena jeda PSBB, PPKM, habis puasa lama istilahnya. Pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi ini baru bisa jualan agak normal ini hampir 3 bulan ini. Sebelumnya kan banyak pembatasan. Nah, baru itu berjalan 3 bulan tiba-tiba langsung gitu. Terus kalau menurut infonya sih dipindah di sampingnya DPRD itu 3 tahun, terus nanti dipindah lagi di Indra sini. Nah itu kan dipindah cuma sementara 3 tahun. Terus di sini kan nggak ganggu pembangunan yang Indra. Harusnya nggak usah di relokasi itu, nunggu situ yang permanen jadi baru dipindah. Kalau alangkah bagusnya begitu, jadi nggak wira-wiri. Soalnya kan pedagang pindah tempat itu babat talas lagi, ngerintis lagi, terus pindah lagi gitu. Kan kasihan. Kan ini juga nggak ganggu kalau membangun Indra yang permanen. Ya katanya sih semuanya itu nggak boleh jualan, tapi ya sempat mikir juga, aduh kalau dipindah ntar mau nyari nafkah di mana gitu pikirannya itu kan bingung. Punya anak gitu, punya istri, ya harus nyari nafkah. Berarti pekerjaan tetap di sini nggih Pak, biasa di sini? Ya nggak begitu tetap, ngomong saya juga. Seringnya di sini. Gitu, seringnya di sini. Jadi gimana Pak menurut Bapak dengan dipindahnya pedagang kaki? Maunya sih ya diundur dulu lah, nyampe Lebaran gitu, biar enak nyari nafkahnya. Harapannya sampai Lebaran itu. Habis bisa nyiapin mental, fisik, ya keuangan gitu juga. Persiapan dulu ya. Iya, maunya gitu. Gimana ya Mbak ya? Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Atin. Bu Atin. Iya. Dengar-dengar juga katanya mau dipindah nih Bu. Iya. Kalau bahasa pemerintah relokasi ya Mbak ya. Cuman kalau menurut kami relokasi itu kan seharusnya apa namanya ya? Kita itu harusnya ada pembicaraan, ada apa namanya ya, seperti kayak obrolan dulu gitu. Minimal kayak sosialisasi. Kalau yang kemarin ini sosialisasi itu waktunya cuma sangat sebentar, dan itu nanti akhirnya itu kemarin cuma perwakilan dari koperasi aja gitu. Kami kan ada koperasi nih, tiap pedagang kaki lima ada koperasi. Jadi kami cuma perwakilan dari koperasi, dan itu pun kami menyampaikan aspirasi ke koperasi itu sepertinya sama pemerintah tidak diterima sama sekali gitu loh. Memang sudah keputusan bulan. Nah seperti itu. Padahal ini kan ibaratnya menyangkut halayak ramai ya Mbak, ribuan PKL kan gitu loh. Jadi kami sekarang ini juga bingung gitu loh. Sebenarnya kalau ditanya kami menerima atau enggak, kalau enggak menerima memang kami nggak punya hak paten di sini. Cuman kalau menerima kami juga mikirnya ke depannya gimana gitu loh. Ya kan kami ini sebenarnya gini loh Mbak, kalau
nggak kemarin seperti ini keadaannya, nggak pandemi, itu kan kita bisa ibaratnya tabungan ada ya. Kemarin 2 tahun kita sudah dihantam pandemi. Setelah itu kita baru mulai merangkak sudah dihantam seperti ini gitu loh. Jadi pemerintah itu gimana mikirnya kita nggak ngerti juga gitu. Tapi mau nggak mau ya tetap. Ya gimana lagi, iya. Cuman ya memang sebagian besar kami memang benar-benar belum siap. Karena kemarin habis 2 tahun itu otomatis banyak kan teman-teman dari kita ini modal kita harus hutang sana sini. Namanya juga pedagang kan, kita pendapatan itu tergantung banget sama dagangan tuh Mbak. 2 tahun kemarin sudah nggak ada pemasukan sama sekali, bisa dikatakan seperti itu ya. Sedangkan biaya hidup berjalan terus, itu yang belum biaya sekolah tetap ini segala macam lah banyak. Nah, kemarin baru mau rame kita mau buka itu kan butuh dana, banyak yang mengajukan pinjaman kan. Ini sudah sekitar hampir 20 tahun. Iya, 20 tahun di sini. Setiap ada pembeli dari luar kota pasti saya tanyakan, saya informasikan gitu loh. Ini besok nggak di sini lagi loh, ini besok dipindah, ya bilang gitu. Loh kenapa dipindah? Bilang gitu kan kata pengunjung. Iya, saya jelaskan begini kan. Orang itu sebagian besar mereka itu kesini karena tertarik kaki limanya gitu loh. Kalau untuk mereka untuk kawasan yang bersih, eksklusif kayak toko-toko gede gitu di mana kota banyak ya sekarang. Nah yang suasana seperti ini kan nggak banyak Mbak, nggak hampir dikatakan unik gitu. Semakin bagus lah Mbak. Kalau nggak bagus nggak mungkin saya bertahan sampai 20 tahun kan gitu loh. Dari wisatawannya gitu. Iya, istilah pengunjungnya semakin ramai kan. Dari koperasi berjuang dengan cara koperasi yang akhirnya mereka nggak diterima aspirasinya. Pokoknya pemerintah mau nggak mau seperti ini. Intinya seperti itu kalau menurut saya loh Mbak. Nah ini sekarang baru ada kayak kita bikin jadi minta bantuan LBH segala macam. Harapan kami ke pemerintah minimal minta ditunda sampai habis Lebaran. Tapi Sri Sultan sendiri sudah ngendiko nggak bisa, harus mau nggak mau dipindah. Itu apa sih ya? Nunggu apa sih gitu. Sedangkan harapan kami kan Lebaran Mbak. Ibaratnya orang mau mau pindah tempat itu kan butuh bekal ya. Nah itu kemarin itu kalau dari dari dinas pariwisata atau apa itu katanya berhubungan karena untuk UNESCO itu. Tapi kami dengar itu katanya UNESCO itu nggak ada hubungannya dengan kaki lima. Ibaratnya seperti itu kan, kaki lima itu nggak mengganggu filosofi yang sekarang diagung-agungkan itu gitu loh. Cuman alasan dasar pemerintah seperti itu. Ya, di Jogja aja. Kalau betul ya Bu, terkena Malioboro dari Iya, saya udah 20 tahun Mas di sini. Sekitar 20 tahun. Harapan kami itu, kami juga ingin Malioboro itu cantik, Malioboro itu bersih, karena tujuan wisata. Tapi kami sebenarnya kalau untuk dipindah itu nggak ingin gitu loh. Karena kan cantik indah itu nggak perlu dipindahkan Mbak, ditata bisa. Kalau kami berpikir gini, kalau memang pemerintah itu berpihak kepada rakyat kecil, mereka kan bisa nanti melalui kerjasama dengan apa gitu kan bisa kita dibikin gerobak yang sama, pajangan yang sama, ditata gimana ini, atau nanti kita harus apalah ibaratnya, ayo kita dari pemerintah ada subsidi sekian, sisanya kalian, ibarat seperti itu kami siap Mbak gitu loh. Cuman kan selama ini pemerintah kayaknya nggak memandang kami gitu loh, gitu. Kan nanti kedepannya lancar gitu. Iya. Iya itu banyak yang nggak siap sih Mbak. Cuman ya gimana, kita kan nggak ada kekuatan, kita nggak ada ibaratnya. Kalau sudah melawan pemerintah itu yang ibaratnya punya surat-surat resmi aja bisa kalah. Apalagi kayak kita apa sih gitu loh. Jadi nggak ikonik gitu loh. Dia tepat gitu ya buat para wisatawan datang, otomatis langsung disuguhin jajanan gitu loh, banyak. Jadi ya memang pusat perhatian para pendatang juga kan, bisa ke pedagang-pedagang itu. Toh pedagang juga ngambil tempat yang strategis ya kan, buat pusat para pendatang, ngenalin ini loh Jogja gitu loh, makanannya, jajanan segala macem. Sayang kalau aku pun dagang gitu ya, aku pun dagang,
pasti cari tempat yang ramai sih gitu. Kalau nggak ada pedagang nih bakal rame nggak sih gitu ya, maksudnya bakal jadi orang-orang tuh bakal kehilangan nggak sih gitu ya, Jogja nih gitu. Jajan lah gitu kan ya, biasanya jajan di Malioboro ya. Nah itu sebenarnya kan orang-orang dari luar kota datang ke Jogja tuh kan asiknya bisa jalan-jalan, bisa kuliner di pinggir jalan, bisa lihat souvenir-souvenir yang di pinggir jalan, oleh-oleh. Cuman nanti seandainya dipindahkan bersih ya, cuman kelihatan toko-toko aja ya, seperti lah Singapura itu bersih gitu, tapi kan juga nggak ada asiknya ya, kurang daya tariknya ya. Udah masuk seperti masuk mall aja, kita kan udah nggak ada ini ya, kesan asiknya tuh nggak ada. Asiknya kan nongkrong di pinggir jalan, sambil lihat souvenir. Ya harapannya itu kan ini kan dipindahnya itu kan hanya sementara deh katanya deh. Oh sementara? Ya nantinya itu akan dicarikan tempat lain lagi, tapi ya harapannya itu seperti saat ini ya kalau dipindah itu ya sekali pindah tempat yang permanen. Oh gitu. Ya tidak hanya sementara, karena pindah ini kan juga membutuhkan biaya untuk nanti bikin tempat dagangan. Ya. Kalau hanya 3 tahun nanti sudah dibongkar lagi, nggak berguna lagi. Harus mulai dari nol lagi ya Pak? Iya, itu jadi yang memang kalau dibongkar itu susah juga. Yang jelas pasarannya itu deh. Oh. Iya tak? Kalau sini kan jelas sudah dapat pasarannya. Nah, kalau kita nanti di tempat yang baru belum tentu harus cari pasar lagi. Dari nol ya nak. berarti mun dangu banget nih Mbah, mun dangu banget dagang kopi. Pripun niku Mbah rasane dagang kopi? Saya Kathah kenangannya nggih Mbah. Anu rame terus Mbah Malioboro. Yen rame saiki mboten pati. Mboten pati rame nggih. Timbangan. Oh. Nggih Mbah ngertos badhe dipindahaken. Derek pindah teng pundi Mbah? Teng mriki. Bioskop Indra. Kepripun Mbah? Setuju mawon. Manut mawon nggih Mbah. Derek mawon. Iso nyambut kan. Kira-kira pun 2 tahun. Nggih. Prei 2 tahun? Nggih kok. Oh. Corona niku ra ampen-ampen wong. Nggih. Berarti niki nembe dodolan malih. Harapannya apa mau gitu? Pengenane yo lagi itu. Nggih tetep payu Lancar. Caket lancar dagangane nggih Mbah. Padahal dados ciri khas nggih Mbah. Nggih. Ciri khas Malioboro nek mboten didodol dirangan iki sesuk. Nggih, ciri khas Malioboro nggih. Kok sesuk nggih. Pripun kersane sing kagungan dalem ngoten. Nggih, kersane sing kagungan dalem nggih. Setelah seharian menyusuri Malioboro dan berbincang-bincang dengan mereka, ada kegentingan yang menyelimuti karena adanya relokasi. Besar harapan mereka agar tidak tercabut dari asalnya. Kami hanya bisa mengamini apa yang mereka harapkan. Semoga hari esok milik mereka dan Malioboro selalu menjadi tempat yang menyimpan banyak cerita.